Halo teman-teman, kali ini kita mau bahas soal UTBK. Nah, untuk soal yang pertama disajikan sebuah deret. Nah, kalau ada sebuah deret seperti ini, kita harus tahu dulu polanya seperti apa. Dalam soal ini kita disuruh menentukan nilai X dan Y. Coba kita cari polanya. Dari 4 ke 16 itu dikali 4, kemudian dari 16 ke 64 juga dikali 4, dari 64 ke 256 itu juga dikali 4. Nah, berarti untuk polanya kemungkinan selang-seling satu angka. Kemudian nanti berarti untuk yang bawah dari X ke 9, dari 9 ke 27. Nah, di sini dari X ke 9 kan kita belum tahu dikali berapa. Nah, kalau dari 9 ke 27 ini dikali 3. Dari 27 ke Y nanti juga polanya sama. Kira-kira dikali 3 karena yang atas ini kan sudah dikali 4 semua. Nah, yang bawah berarti dikali 3. Berapa kali 3 hasilnya 9. Nah, di sini X-nya tentu ketemu 3. Kemudian 27 dikali 3 itu nilai dari Y berapa? 81. Kita cari di sini 3 dan 81. Berarti opsi A yang benar. Jadi kuncinya kalau kalian pengen mahir soal yang seperti ini, kalian harus sering-sering latihan. Oke, next ya. Kita ke soal selanjutnya. Manakah di bawah ini yang memiliki lebih besar atau sama dengan 6 sisi? Nah, di sini ada pilihan limas, prisma, tabung. Nah, kalau limas kuncinya dia punya lincip. Misalkan limas segitiga. Segitiga itu alasnya. Berarti kalau kita gambarkan limas segitiga, ini ada alasnya segitiga. Kemudian di sini ada titik puncaknya. Kalau kita hubungkan menjadi seperti ini. Ini namanya limas segitiga. Berapa sisinya? Yang berdiri ini kan ada 3 ditambah 1 alas, berarti sisinya ada 4. Kemudian yang kedua, tabung. Tabung itu punya alas dan punya tutup. Ini anggap saja tutupnya sama ya. Berarti berapa sisinya? Lingkarannya ada 2, berarti 1, 2, 3. Selimut ini dihitung 1, maka dia punya sisi sejumlah 3. Kemudian prisma segitiga. Kalau prisma konsepnya itu sama dengan tabung, karena tabung juga bagian dari prisma. Nah, segitiga di sini itu menunjukkan alas dan tutupnya. Nah, kalau misalkan kita gambar, di sini ada segitiga, di atasnya juga ada segitiga. Kita hubungkan sisi-sisinya. Nah, ini namanya prisma segitiga. Kalau kita hitung sisinya, yang berdiri kan ada 3, kemudian ditambah atas sama bawah, berarti total keseluruhannya ada 5. Kemudian untuk prisma segi 4, nah ini yang membedakan hanya alasnya saja. Kalau tadi segitiga, kalau yang ini segi 4. Ini prisma segi 4. Berapa sisinya? Yang berdiri ada 4 ditambah
alas sama tutup, berarti dia punya 6 sisi. Kemudian yang terakhir ada 5 segi 4. 5 berarti dia nanti punya titik puncak. Segi 4 ini alasnya. Nah, alasnya segi 4, dia punya titik puncak di atas ini. Kemudian kita tarik garis ke alas. Ini namanya 5 segi 4. Berapa sisinya? Sisi yang berdiri 4 ditambah alasnya 1, berarti jumlahnya 5. Jadi jawaban yang tepat yang prisma segi 4, opsi D. Next, kita ke soal selanjutnya. Nah, di sini ada pola yang digambarkan dengan segi 4. Nah, angka yang di tengah atau angka-angka yang ada di sini itu harus didapatkan polanya sama antara gambar yang kiri dengan gambar yang kanan. Nah, tujuannya nanti kita harus nyari nilai X yang ada di tengah ini. Nah, gambar yang kiri ini kita utak-atik dulu untuk mengetahui polanya seperti apa, sehingga di sini ketemu 20. Kalau misalkan 8 dikali 7 dikurangi 5 kali 2, enggak 20 ya. Kita cari pola yang lain. Ternyata gini teman-teman, 8 ini ditambah 7 dikurangi 5 dikali 2. 8 tambah 7 15. 15 dikurangi 5 kan 10 ya. 10 dikali 2 20, sehingga ketemu ini. Nah, ini harus berlaku juga di sini. Kalau tadi kita mulai dari 8 di sisi kiri, maka kita harus mulai dari sisi kiri juga. Di sini ada angka 4. Berarti kalau kita tuliskan kalimat matematikanya 4 ditambah 8 kemudian dikurangi 6 lalu dikali 2. 4 tambah 8 12. 12 dikurangi 6 berarti 6 toh. 6 kali 2 sama dengan 12. Maka X yang di tengah ini hasilnya 12. Oke, lanjut. Untuk soal yang ini itu konsepnya sama dengan yang pola segi 4 tadi. Cuma di sini gambarnya segitiga. Nah, di sini kita disuruh nyari X, nilai X juga. Tapi yang tadi kan letaknya di tengah. Kalau yang ini letaknya di bawah. Nah, untuk mengetahui polanya, kita harus cari dulu dari segitiga yang ada di kanan. Dari mana sih angka 10 yang di bawah ini? Nah, kalau misalkan 29 misalkan dibagi 2, berarti nanti hasilnya koma. Tidak mungkin. Kalau 29 dikali 2 58 dikurangi 24, apakah hasilnya 10? Bukan. Kita cari yang lain. 24 dikali 2 dibagi 29, bukan juga. Memang gini, kita mulai dari tengah. 29 dikurangi 24 dikali 2. 29 dikurangi 24 dikali 2. 29 dikurangi 24 5. 5 dikali 2 hasilnya 10. Ini yang di tengah. Nah, berarti yang di kiri ini kita juga mulai dari yang tengah. 4 ini kemudian dikurangi
sisi sebelah kiri. Di sini ada angka 2, berarti 4 dikurangi 2, kemudian dikali 3. 4 dikurangi 2, 2 dikali 3, 2 kali 3 hasilnya 6. Jadi X di sini nilainya 6. Oke, sampai sini paham ya? Kiranya cukup sekian dulu soal-soal yang kita bahas hari ini. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.